telah merubah interaksi sosial termasuk ke dalam dunia pendidikan. Sejumlah tantangan pun dihadapi mulai dari infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, hingga anggaran pendidikan. Lantas seperti apa lebih tepatnya tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tengah pandemi virus corona ini? Kita akan langsung membahasnya secara eksklusif di CNBC Indonesia bersama dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan juga Teknologi Nadiem Makarim. Halo, selamat pagi Pak Nadiem. Selamat pagi, Mbak Monica. Apa kabar? Kabar sehat Pak Menteri. Sehat, Kabar sehat ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, mungkin yang pertama nih terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, kita ketahui pasti tidak mudah begitu ya proses belajar mengajar yang harus dilakukan secara daring, lalu kemudian juga mungkin interaksi sosial yang berkurang begitu akibat adanya pandemi ini. Nah, lantas seperti apa lebih tepatnya tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini? Ya, tentu sekali, tentu saja kayaknya tantangan yang kita hadapi di masa pandemi di dunia pendidikan itu sangat besar ya. Kita di suatu periode PJJ ini harus secara serentak guru melakukan adaptasi terhadap PJJ, murid pun melakukan adaptasi dan juga orang tua melakukan adaptasi ya. Ini baik di pendidikan dasar menengah maupun juga di perguruan tinggi. Jadi tantangannya besar sekali dan banyak sekali. Banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang mungkin tidak punya koneksi internet ataupun kalau punya koneksi internet sedikit lemot koneksinya. Jadi ini menambah tantangan di daerah-daerah kita di mana diversitas daripada geografi kita itu luar biasa di Indonesia. Jadi ini merupakan suatu compounding problem ya dan bisa berpotensi untuk menambah kesenjangan di kualitas pendidikan kita selama PJJ ini terjadi. Di luar itu pun ketersediaan TIK baik di sekolah maupun di berbagai rumah tangga juga menjadi tantangan terhadap pelaksanaan PJJ tersebut. Jadinya itu juga menambah kesulitan ya bagi banyak sekali warga kita untuk mengikuti proses PJJ ini. Jadi itu di luar daripada dampak ekonomi dan kesehatan ya. Itu di luar daripada dampak ekonomi dan kesehatan daripada pandemi itu. Jadi banyak sekali sama saja sektor pendidikan seperti sektor lain juga banyak yang terpukul dari sisi ekonomi juga. Jadinya ini memang pandemi ini saat yang luar biasa sulit bagi masyarakat kita dan sektor pendidikan tidak berbeda dengan sektor lain di mana ini sangat terpukul juga. Jadi besar sekali tantangannya, Mbak Monica. Oke, berarti disparitas teknologi ini menjadi salah satu tantangan yang terbesar begitu ya Mas Nadiem. Nah, kalau untuk mungkin upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemendikbud so far begitu untuk memenuhi kebutuhan teknologi ini di pelosok-pelosok Indonesia seperti apa Mas Nadiem? Iya, jadi di masa pandemi ini kita melakukan berbagai macam effort ya. Yang pertama adalah karena ini darurat situasinya, kita membutuhkan beberapa perubahan kebijakan sehingga sekolah-sekolah punya kemerdekaan untuk mengatasi apapun permasalahan urgennya di masing-masing tempat. Makanya yang pertama kita lakukan adalah pertama kita pastikan dana bantuan operasional sekolah itu langsung tiba ke sekolah tepat waktu. Jadi nggak lewat Kaspemda dulu langsung ke sekolah sehingga semua kebutuhan urgen mereka bisa dilakukan dibeli segera gitu. Kedua adalah kita memberikan fleksibilitas dalam bantuan operasional sekolah ini untuk membeli laptop, gawai, iPad, hal-hal untuk persiapan tatap muka, apapun yang mereka butuhkan itu lebih kita berikan fleksibilitas. Jadi kebijakan perubahan dana ini karena ini situasi yang sangat darurat, kita menyadari bahwa kepala sekolah ini membutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran mereka, sehingga itu menjadi step kita kedua. Kita juga menyiapkan berbagai macam bantuan TIK yang kita mulai tahun ini dan tentunya akan kita lanjutkan tahun depan. Ini adalah program digitalisasi sekolah di mana kita akan memastikan pemberian laptop, proyektor, dan wifi router kepada sekolah-sekolah sehingga bisa digunakan baik oleh guru maupun juga oleh murid gitu. Dan untuk menjaga disparitas ini, walaupun ranah koneksi internet itu bukan di bawah kementerian kami, tapi di bawah kementerian lain, kita mendukung untuk memastikan bahwa prioritas pemerintah
dalam mengekspansi akses ke internet itu, sistem pendidikan kita menjadi prioritas. Jadi itu hal yang kita pastikan dan kita koordinasikan gitu. Di luar ini kita juga menyediakan berbagai macam platform-platform ya, platform digital untuk guru-guru yang mungkin masih belum siap untuk beradaptasi atau belum mengenal berbagai macam platform teknologi. Jadi kita menyediakan platform guru berbagi dan belajar ini untuk membantu guru untuk mengembangkan metode atau media pembelajaran selama pandemi, karena sangat cukup berbeda yang harus mereka lakukan pada saat mereka melakukan kelas melalui Zoom, ya kan, bagaimana cara menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, kalau mengelola suatu kelas melalui WA itu seperti apa fasilitas-fasilitas yang bisa mereka akses di YouTube misalnya, dan lain-lain. Nah, itu saat ini udah hampir 255.000 ya guru yang terdaftar di dalam platform ini. Jadinya kemauan untuk belajar itu sebenarnya sangat besar, dan itu merupakan hal yang menurut saya membuat saya sangat termotivasi melihat kehausan guru yang mungkin sedikit gaptek, tapi mereka punya kemauan untuk belajar metode-metode baru, dan kita telah melihat luar biasa adaptasi yang telah dilakukan. Nah, kesenjangan teknologi ini di antara daerah itu juga kita membuat beberapa kebijakan yang memfokus kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu hal yang kita lakukan adalah tahun ini adalah tahun pertama dana bantuan operasional sekolah itu bentuknya majemuk. Majemuk itu artinya dulu sebelumnya anak di Jakarta sama anak di Papua itu menerima per anaknya itu sama. Nah, ini menurut kita keseragaman itu belum tentu keadilan. Karena harga barang-barang, harga ngirim barang ke Papua atau di pulau-pulau di Maluku misalnya, itu semuanya menjadi lebih mahal. Jadi kita sekarang mengkalikan perhitungan per anaknya, dikalikan dengan indeks kemahalan dari masing-masing daerah. Jadi sekarang Mbak Monica, untuk mencoba menutup sedikit kesenjangan ini, anak-anak di pulau-pulauan di Maluku atau Papua itu meningkat sampai dengan, jadi dana BOS di sekolah-sekolah mereka itu meningkat 50-100%. Jadi cukup luar biasa perubahan dari sisi kebijakan yang lebih afirmatif yang kita lakukan tahun ini untuk mencoba menutup kesenjangan itu. Dengan uang itu mereka bisa mengupgrade teknologi mereka, bahkan kalau mereka membutuhkan kapal untuk mentransportasi guru dan murid mereka dari pulau sebelah, apapun kebutuhan mereka, kita harus menyadari bahwa keseragaman itu belum tentu keadilan. Nah, itu kira-kira beberapa inisiatif yang kita lakukan untuk mencoba menutup baik kesenjangan teknologi, tapi juga membantu mereka di masa PJJ ini. Ini di luar dari simplifikasi atau penyederhanaan kurikulum darurat dan lain-lain yang kita lakukan. Kita membuka channel melalui TVRI, belajar dari rumah, melalui TV, dan berbagai macam channel untuk pembelajaran. Jadinya multi akses. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.